Perkenalkan, nama saya Hairullah. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga transfer dan target costing. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga transfer, yaitu yang pertama, pengertian harga transfer. Harga transfer merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjual dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasinya dari sisi biaya. Kriteria penetapan harga transfer. Yang pertama, kantor pusat seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keputusan yang terbaik. Yang kedua, memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kemampuan prestasi suatu divisi dengan adil dan bijaksana, dan menghindarkan suatu divisi mengambil keuntungan atas biaya divisi lain. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi manajer divisi untuk meningkatkan laba divisinya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama, harga transfer minimum. Yang kedua, harga transfer maksimum. Yang ketiga, harga transfer harus dapat mendorong unit penjual. Yang keempat, faktor-faktor prestasi harus dapat diidentifikasi sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kelima, administrasi biaya. Selanjutnya, metode harga transfer. Yang pertama, harga transfer dasar biaya atau cost based transfer pricing. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar atau market basic transfer pricing. Yang ketiga, harga transfer negosiasi atau negotiated transfer prices. Yang keempat, penentuan harga berdasarkan arbitrage. Selanjutnya, penetapan harga transfer. Yang pertama, dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, masalah pokok dalam penentuan harga transfer. Baik, selanjutnya kita masuk di contoh kasus harga transfer dasar biaya, yaitu harga transfer dengan biaya variabel. Divisi A dan B adalah dua divisi yang disentralisir dari perusahaan Doremi. Divisi A memproduksi kulit yang digunakan dalam memproduksi sepatu oleh divisi B. Informasi kedua divisi untuk tahun 2006. Yang pertama, divisi A dapat menjual kulit pasak reguler 100.000 gulung dengan harga $100 per gulung, sedangkan ke divisi B sebesar 600 gulung dengan harga yang sama. Biaya variabel untuk memproduksi kulit $50 per gulung, biaya tetap $120 per tahun. Satu gulung kulit menghasilkan satu pasang sepatu. Yang kedua, divisi B, jumlah produksi 600 pasang sepatu karena gulung kulit hanya dapat menghasilkan satu pasang sepatu. Divisi B menjual 600.000 sepatu dengan harga $250 per unit. Biaya variabel tambahan untuk memproduksi kulit menjadi sepatu sebesar 140.000 per unit, biaya tetap 180.000 per dolar atau per tahun. Selanjutnya kita masuk mengenai target costing. Bagian A, definisi target costing. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba
yang dapat diterima serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan dan tingkat fungsional. Bagian B, tujuan dan alasan target costing. Target costing bertujuan untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan sehingga tidak harus mengurangi biaya yang selama tahap manufaktur. Target costing dikembangkan berdasarkan pengakuan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya menurut Garrison, Noren, dan Brewer. Alasan menggunakan perhitungan target costing yaitu: yang pertama, banyak perusahaan mempunyai pengendalian yang kurang atas harga daripada yang mereka kira. Pasar benar-benar menentukan harga dan perusahaan yang mencoba mengabaikannya berarti mengambil resiko berbahaya. Yang kedua, kebanyakan biaya produk ditentukan oleh tahap perencanaan sehingga setelah produk dirancang dan masuk pada tahap produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya secara signifikan. Pada bagian C, proses target costing. Yang pertama, menentukan keinginan dan harga sensitivitas konsumen. Yang kedua, merencanakan harga jual. Yang ketiga, harga target costing ditentukan dengan cara harga kompetitif, laba yang diharapkan. Yang keempat, menentukan prosedur produk desain. Yang kelima, menentukan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kelima, manufaktur. Baik, selanjutnya kita masuk di contoh kasus target costing. Si Perado Par Inc memproduksi berbagai produk elektronik yang siklus hidupnya singkat. Pengembangan haruslah cepat dan profitabilitas produk sangat terkait dengan kemampuan menemukan berbagai desain yang membuat biaya produksi serta biaya logistik rendah. Baru-baru ini dalam keputusan desain bulan lalu, sebuah proposal mengenai produk baru dipresentasikan sebesar 200.000 unit atau untuk 2 tahun. Harga jual yang diusulkan adalah biaya produksi dan logistik diperkirakan mencapai $120 per unit. Biaya pengembangan sebesar $100.000. Pemilik Silverado menginginkan pengembalian per unit sebesar $15. Diminta hitunglah biaya target. Biaya target sama dengan harga target dikurang laba target. $130 dikurang $14 menghasilkan $15. Biaya aktual sama dengan $120 ditambah $1.000 per 50.000 unit menghasilkan $2, dan $2 ditambah 120 menghasilkan $122. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.